Bahkan sensasi itu menghilang, dan menemukan bahwa Dewa Ban Xiao Tian yang mengerikan pun tidak terkecuali, dan kewaspadaan Dewa Manusia di kedua matanya sedikit menghilang. Tetapi manusia bahkan lebih ketakutan. Kekuatannya ditekan hingga 30%, dan mereka sangat mengerikan. Apa Dewa Bansi ini? Pria dan dewa itu memandang Qin Yichen lagi. Setelah beberapa kali melirik, mereka melihat ke arah Ziyun dan Lu Xiaolu lagi. Kamu mengatakan bahwa kamu dan aku adalah ras yang sama. Aku percaya itu untuk sementara. Tapi bagaimana dengan mereka? Apakah ada sedikit kuman racun di tubuhmu? Qin Yichen terkejut, menggosok dahinya, hampir melupakannya. Ziyun adalah lunas, sedangkan Lu Xiaolu adalah rusa 9 warna. Tentu saja, bukan ras manusia. Senior, jangan salah paham. Ini saudara laki-lakiku. Ini Lu Xiaolu. Ini milikku, adik perempuanku. Qin Yichen dengan cepat menjelaskan. Dan salah satunya adalah, melihat langit berbintang berulang kali, melihat monster sovereign sedikit mengangguk. Setelah memastikan bahwa tidak ada nafas lain di sekitarnya, Qin Yichen berkata, Ziyun adalah keturunan True Dragon. Xiao Luer adalah Jiu Zidir, seperti Ziyun, adalah keturunan True Dragon. Naga. Bukan hanya kami, senior Anda, dan banyak lainnya, sebenarnya. Namun, kata-kata itu tidak jatuh. Tetapi saya melihat ekspresi kebingungan dan kecurigaan di pihak para dewa, keturunan naga sejati. Rusa 9 warna? Mengapa saya tidak pernah mendengar tentang dua ras ini? Qin Yichen mendengarnya. Sepertinya senior tidak mengetahuinya. Pikirkan juga. Rahasia ini, kurasa tidak banyak orang yang tahu. Namun, seperti yang dijelaskan Qin Yichen, dia melihat monster sovereign dengan lelucon. Kamu bohong lagi. Kulit manusia dewa sedikit berubah. Kelangsungan hidup lingkungan, temperamen, dan balai kota dapat dibayangkan. Jadi ketika mendengar keturunan True Dragon, di dalam kedua matanya berkilat heran. Tapi itu tertutup dengan baik, bahkan Qin Yichen tidak menyadarinya. Nyeho monster sovereign para penonton jelas. Belum lagi racun balai kota dan mata, monster sovereign juga jauh di atas Qin Yichen. Mata persik monster sovereign berkedip. Kamu mungkin tidak tahu suku rusa 9 warna, tapi kamu tahu keturunan True Dragon. Anda baru saja mempercepat detak jantung sesaat dan menyembunyikannya dengan baik. Monster sovereign menghela nafas. Ekspresinya agak rumit. Tetapi dewa monster seperti Wuyan saling memandang dengan cemas, dan mereka tidak melihat petunjuk sedikit pun. Tentunya, jika bukan karena mata yang mulia, mereka tidak akan bisa membedakan mana dari Tuhan orang ini yang benar dan mana yang salah. Wajah dewa manusia menjadi suram lagi. Dewa Bansi ini benar-benar menakutkan. Tapi setelah para dewa cemburu, tapi berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana kalau terlihat olehmu? Entah kamu membunuhku atau aku mati. Wajah Qin Yichen jelek, dia tidak ingin senior gantung diri dari mulutnya. Yang pertama hanya ingin menjelaskan, tetapi melihat dewa manusia memompa cahaya, dengan dingin berkata, Nak, trik ini, tidak apa-apa menipu orang lain, berbohong padaku. Itu terlalu lembut. Lemparkan apa yang disebut rahasia besar sebagai ganti simpati dan kepercayaan orang lain. HMH. Para dewa tertawa, tetapi Qin Yichen tidak tahu harus berkata apa. Untungnya, monster sovereign membuka mulutnya dan berkata, jika Anda mengatakan ini, Anda dapat membedakan antara benar dan salah, dan Anda dapat membedakan antara benar dan salah. Itu artinya kamu telah melihat True Dragon dan mengetahui rahasia ini. Kulit dewa manusia sedikit berubah. Dan monster sovereign berkata, karena kamu tahu, maka kamu harus tahu, apa konsekuensi dari menceritakan rahasia ini, bukan hanya debu. Bahkan aku akan masuk ke kutukan abadi. Dewa manusia diam, dan dalam kesempatan besar untuk membantunya menjadi dewa, dia juga memahami beberapa rahasia berdebu. Tapi itu hanya setengah pengetahuan. Dia hanya punya alasan untuk curiga bahwa Qin Yichen menipu kepercayaannya. Tetapi dia tidak dapat menentukan apakah itu benar atau tidak. Apalagi, dewa manusia tiba-tiba mendongak dan mencibir. Selain itu, rahasia sebesar itu memberitahuku bahwa kamu tidak berencana untuk membuatku tetap hidup. Apalagi yang bisa Anda katakan, meskipun mengambil come out. Tinju merah muda langka monster sovereign mengepal. Dan dia bisa melihat bahwa dia kehabisan kesabaran, dan ingin meninju orang ini dengan pukulan. Apakah Anda percaya atau tidak? Tetapi Anda dapat menjelaskan mengapa hanya Anda berempat yang tidak ditekan? Bukankah ini menjelaskan masalahnya? Dewa manusia sayangnya, saya melihat ketiga Qin Yichen dengan hati-hati, dan memastikan bahwa ketiganya memang berjalan dengan lancar dalam kekuatan abadi, yang merupakan kedipan lampu pompa.
Tetapi setelah beberapa saat, manusia dan dewa itu memperingatkan lagi. Siapa yang tahu alasan penindasan ini? Siapa yang tahu apa yang mereka bertiga gunakan? Qin Yichen dia menepuk dahinya dan dia benar-benar terdiam. Monster Sovereign menatapnya dan berkata, tunggu dan bicara. Sekarang mari kita jelajahi sumber represi. Qin Yichen menundukkan kepalanya. Lagi pula, dewa senior ini adalah ras yang sama dengannya. Ini adalah fakta bahwa sulit dikalahkan. Hanya butuh waktu untuk membuktikan itu saja. Monster Sovereign melirik para dewa. Ikuti aku. Para dewa setuju di permukaan. Tetapi mereka diam-diam terkejut. Ketiga orang ini, apakah itu benar? True Dragon. Mereka memang keturunan True Dragon. Jika kamu curang, aku tidak perlu melihatnya. Garis darah. Lampu pompa dewa manusia berkedip. Jika itu masalahnya, berapa tahun penderitaan telah membuat harapan pada dewa memompa cahaya bergetar. Dan bahkan beberapa ejekan. Tapi ketiga orang ini sekarang dipimpin oleh dewa Bansi ini. Meskipun ada lunas darah naga. Tapi itu hanya di bawah pagar. Mereka juga layak untukku menjadi kerabat. Memalukan. Berpikir dalam hati ilahi. Tetapi tidak menunda terbang dengan 10 Qin Yichen ke langit berbintang di depan. Nada kebaikan dan bahkan rasa hormat Qin Yichen adalah, belum dikenal sebagai nama depan senior. Seringai manusia, tidak ada nama, tanpa nama. Ziyun terkejut, tidak ada makhluk di bawah langit, dan pembangkit tenaga God Realm tidak memiliki nama. Bahkan jika orang tua Anda tidak memberikannya, Anda tidak tahu cara membacanya. Aku mengatakan bahwa meskipun kita menjaganya, kita bahkan tidak perlu menyebutkan namanya. Dewa manusia semakin mencibir. Aku menyebut namaku, disebut tanpa nama. Tanda seru. Begitu komentar ini keluar, Qin Yichen juga tercengang. Tanpa nama? Nama yang aneh. Apa perbedaan antara ini dan tanpa nama? Qin Yichen juga ingin bertanya kepada orang-orang tentang pengalaman Tuhan yang tidak disebutkan namanya. Tetapi saya bertanya-tanya apakah itu karena kewaspadaan atau bagaimana. Anonim mengungkapkan kesuraman. Melihat monster Sovereign tidak mengancamnya dengan kekuatannya, tentu saja dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Terbang untuk waktu yang lama, Qin Yichen tidak bisa melihat apa-apa, jadi dia hanya memikirkan untuk mengeksplorasi sumber penindasan terlebih dahulu. Karena itu, kulit Qin Yichen berangsur-angsur menjadi bermartabat dan waspada. Bahkan senior monster Sovereign ditekan. Jika ada yang menakutkan, apakah mereka lawan? Bahkan monster Sovereign sedikit canggung. Bagaimanapun, dia baru saja menjadi dewa dalam kehidupan ini. Semua pengetahuan dan metodenya ada di sana, tetapi kekuatannya berbeda seperti langit dan bumi. Dalam perjalanan, satu-satunya hal yang membuat Wu Yan dan dewa iblis lainnya bahagia adalah tidak peduli berapa lama mereka terbang. Kekuatan represif yang tidak diketahui tidak lebih menakutkan, dan selalu 30% dari kekuatan mereka. Tidak diketahui tetapi sedikit tidak mau. Jika represi lebih kuat, mencapai lebih dari 50%, bahkan jika dia kalah dari Yao Tian, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mencoba melarikan diri. Langit berbintang sangat luas. Setelah sekian lama, mata monster Sovereign berkedip, melihat keberadaan yang mengambang seperti benua yang rusak. Di sini, itu harus menjadi sumber represi.